Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semua. Saat ini di Deep Talk Podcast kali ini aku mau membawakan suatu judul yang insya Allah ini bermanfaat banget, baik untuk diri aku pribadi dan juga semoga buat teman-teman semua. Ini tentang mujizat ilmiah dari ubun-ubun, mujizat ilmiah Quran dan Sunnah tentang ubun-ubun. Nah teman-teman, kita akan membahas nih ubun-ubun, ubun-ubun yang kita kata-katanya lucu ya. Menurut aku bahasa itu lucu banget, ubun-ubun kalau di Indonesia. Nah sebenarnya kalau di bahasa Arab ini sendiri atau lebih spesifiknya itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim itu dengan kata nasiyah atau ubun-ubun. Nah teman-teman mungkin pernah dengar nih surat Al-Alaq itu ayat 16, nasiyatin kadibatin khoti'ah. Nah, yang mana Al-Quran itu menyifati di situ ya kata nasiyah atau ubun-ubun itu dengan kata-kata kadibatin khoti'ah, nasiyatin kadibatin khoti'ah, berdusta lagi durhaka. Nah, kita kan mikir ya, apakah mungkin ubun-ubun itu berdusta atau durhaka? Emang dia bisa ngomong? Atau bagaimana mungkin bisa durhaka atau berdusta? Sedangkan kalau lidah, ya berdusta kan emang bisa ngelakuin ya. Tapi apakah ubun-ubun ini ada kaitannya dengan berdusta atau durhaka ini? Nah, we gonna talk this with Deep Talk Podcast. Nah, guys, ada seorang profesor Muhammad Yusuf Sakar. Nah, beliau memaparkan tentang ubun-ubun ini, guys. Nah, beliau bilang bahwa ternyata ada tugas di ubun-ubun ini yang ternyata itu mengarahkan pada perilaku seseorang. Jadi kan di balik ubun-ubun itu mungkin bagi yang belum terlalu ngeh, itu ya kalian tahu jidat kan, jidat kita, dahi kita itu di belakangnya lagi itu kan ada bagian kepala tuh ya yang tempat tumbuh rambut. Nah yang tempat tumbuh rambut depan atau yang yang kalau bayi itu lembek-lembek atau pas di atas jidat kepala tapi bagian depan, nah itulah ubun-ubun guys. Nah balik ke Profesor Muhammad Yusuf Sakar tadi, belum memaparkan bahwa kalau orang mau berbohong, maka keputusan diambil di frontal lobe yang bertepatan dengan dahi dan ubun-ubunnya. Begitu juga kalau ia mau berbuat salah, maka keputusan juga terjadi di ubun-ubun. So, jadi orang mau ngambil keputusan untuk bohong atau mungkin dia mau berbuat salah, yaitu ternyata itu dijalankan oleh fungsi otak yang namanya frontal lobe yang terletak di ubun-ubun. Nah, akhirnya beliau juga memaparkan nih masalah ini menurut beberapa pakar ahli. Di antaranya adalah salah satunya adalah Prof. Keith Elmore yang menegaskan bahwa ubun-ubun merupakan penanggung jawab atas pertimbangan tertinggi dan pengarah perilaku manusia. Sementara organ tubuh hanyalah prajurit yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil di ubun-ubun. Ya mungkin semacam kayak panglimanya atau rajanya, mungkin seperti itu. Nah guys, ternyata yang ini juga cukup menarik. Ada undang-undang di sebagian negara bagian Amerika Serikat yang menetapkan sanksi pencabutan ubun-ubun. Ngeri ya, pengangkatan. Jadi dan ini dilakukan untuk gembong penjahat yang mungkin yang penjahatnya udah kelas kakap gitu ya. Dan saat itu sudah dicabut dari yang mana ubun-ubun itu merupakan pusat kendali dan instruksi, maka penjahat tersebut mengalami perubahan perilaku, yaitu jadi seperti anak kecil yang nurut aja kalau disuruh apa atau diperintah apa tuh nurut kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke ubun-ubun tadi. Organ di balik atas dahi ini itu sebenarnya ada tulang ya, tulang tengkorak yang ngelindungannya itu disebut frontal bone. Nah, frontal bone ini itu tugasnya melindungi salah satu cuping otak yang disebut frontal lobe atau tadi ya otak yang di ubun-ubun itu ya. Nah, ternyata di dalamnya juga terdapat sejumlah pusat neorotis yang berbeda dari segi tempat dan fungsinya. Nah, guys, jadi ada lapisan terbesar frontal lobe ini kan punya lapisan-lapisan juga ya. Lapisan terbesarnya itu punya fungsi nih guys, masya Allah ya, rumit banget ya otak manusia itu ternyata. Itu punya fungsi terkait dengan pembentukan kepribadian individu. Nah, ia atau
bagian terbesar dari frontal lobe atau otak di balik ubun-ubun, ya otak ubun-ubun itu loh guys, itu dianggap sebagai pusat tertinggi di antara pusat-pusat konsentrasi, berpikir, dan memori. Jadi fungsinya luar biasa penting. Dan juga itu lapisan terbesar dari frontal lobe ini juga memainkan peran yang terstruktur bagi kedalaman sensasi individu, dan ia memiliki pengaruh dalam menentukan inisiasi dan kognisi. Nah, lapisan ini atau lapisan terbesar dari frontal lobe ini mengarahkan, atau itulah yang mengarahkan sebagian tindakan manusia yang bisa menunjukin nih apakah kepribadiannya ini orang yang jujur atau orang yang suka bohong, apakah dia akan mengambil kebenaran atau kesalahan, atau dia akan berbuat baik atau malah berbuat buruk, dan seterusnya. Nah, di sini juga lah orang juga bisa termotivasi untuk atau berinisiatif melakukan kebaikan atau kejahatan. Masya Allah ya, ternyata fungsinya sekrusial itu. Nah, habis itu juga Prof. Keith Elmore juga akhirnya neliti nih ya guys. Pokoknya telah melakukan penelitian bersama beberapa ahli lainnya tentang mukjizat ilmiah di dalam ubun-ubun pada seminar internasional di Kairo. Nah, beliau itu nggak cuma berbicara tentang fungsi dari frontal lobe tadi atau bagian ubun-ubun manusia itu, tapi beliau juga merembet kepada fungsi ubun-ubun pada otak hewan dengan berbagai jenis. Dan ini pemaparannya juga cukup mencengangkan bahwa ternyata kan beliau ada gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar ubun-ubun pada berbagai hewan gitu, pada berbagai otak hewan itu dari berbagai jenis. Beliau bilang penelitian komparatif terhadap anatomi manusia dan hewan menunjukkan kesamaan fungsi ubun-ubun, yang mana ternyata ubun-ubun itu juga sama bagi hewan, yaitu pusat kontrol dan perilaku pada hewan gitu. Hewan ini lebih spesifik adalah hewan-hewan yang memiliki otak gitu ya guys, dan juga memiliki frontal lobe. Nah, habis itu seketika itu pernyataan Profesor Keith mengingatkan saya pada firman Allah. Ya, saya di sini jadi ya Prof Yusuf tadi ya, Muhammad Yusuf Sakar, yang mana di sini ya dari pernyataan Prof Keith Elmore itu, jadi kita ingat kalau kita coba guys, kita buka bareng-bareng Quran surat Hud ayat 56. Di situ, dan ini menurut gue persis banget sih, Masya Allah, tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ulang sekali lagi, tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dia yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Oke. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Oke. Nah, guys, jadi kan juga di sini di ayat ini jelas ya, di Quran surat Hud ayat 56 ini, bahwa binatang melata itu juga Allah kuasa atau Allah punya kontrol untuk ubun-ubun binatang melata sekalipun gitu. Dan ada juga beberapa hadis Rasulullah SAW yang membahas ini, seperti doa Nabi yang berbunyi, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Oke, ada doa lainnya dari Rasulullah SAW. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Dan juga ada sabda lain dari Rasulullah SAW yang berbunyi, kuda itu diikatkan kebaikan pada ubun-ubunnya hingga hari kiamat. Nah, kalau kita coba komparasikan dengan nas-nas atau dalil-dalil di atas, maka kita bisa nyimpulin bahwa ubun-ubun itu juga ya betul gitu merupakan pusat kontrol dan pengendali perilaku manusia, dan juga termasuk pada hewan gitu yang memiliki ubun-ubun atau frontal lobe tadi ya gitu. Nah, guys, jadi ternyata apakah informasi ini sudah diketahui oleh manusia atau mungkin di ilmu pengetahuan sebelumnya? Nah, Prof. Keith Elmore bilang informasi-informasi yang kita ketahui tentang fungsi otak ini informasi-informasi yang kita ketahui tentang fungsi otak itu sebelumnya belum pernah disebutkan sepanjang sejarah.
dan kita tidak menemukan sama sekali dalam buku-buku kedokteran. Seandainya kita mengumpulkan semua buku pengobatan di masa Nabi SAW dan beberapa abad sesudahnya, maka kita tidak menemukan keterangan apapun tentang fungsi frontal lobe atau ubun-ubun. Pembicaraan tentangnya tidak ada kecuali dalam kitab ini atau Al-Quran Al-Karim. Nah, hal itu menunjukkan bahwa ini adalah ilmu Allah yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan membuktikan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, jadi guys, fungsi ini sendiri, fungsi frontal lobe ini sendiri di dunia sains itu baru diketahui pada kisaran tahun 1842, yaitu ketika salah satu pekerja di Amerika Serikat itu tertusuk ubun-ubunnya. Nah, terus ternyata hal itu memberikan perubahan perilaku pada si korban itu. Tapi fungsi otak lainnya itu, fungsi tubuh lainnya tuh nggak berbahaya kan. Kadang ada ya kayak misalnya kita jatuh nih di bagian belakang, terus kita kayak ada yang geger otak lah atau apa gitu ya, jadi mempengaruhi juga organ-organ yang lain, atau mungkin ada yang jadi stroke atau dan sebagainya. Tapi saat si pegawai atau pekerja di Amerika Serikat yang tertusuk ubun-ubunnya, imbasnya itu adalah perbedaan di perilakunya. Tapi organ-organ lainnya, organ-organ tubuh lainnya atau otak lainnya tuh fine-fine aja gitu, dan itu nggak membahayakan fungsi tubuhnya yang lain. Dari sinilah para dokter mulai mengetahui fungsi frontal lobe dan hubungannya dengan perilaku seseorang gitu. So guys, kesimpulannya dari sini yang bisa aku simpulin, ya jelas ya, ini kan sains aja, dunia kedokteran aja baru mengetahui ini secara gamblang itu di abad ke yang baru-baru berapa puluh tahun ini gitu ya. Jadi, dan Masya Allah di Al-Quran jelas banget tersebutkan bahwa ya itu tadi kan ubun-ubun yang di surat Al-Alaq tadi ya, dimana ubun-ubun orang yang durhaka, kemudian juga ubun-ubun binatang yang melata gitu. Jadi di situ tersiratkan bagaimana balik ke awal tadi, apakah ubun-ubun bisa ngomong atau ubun-ubun bisa berdosa. Ternyata ya ubun-ubun itulah pusat kontrol perilaku manusia, dan fungsinya bahkan kalau kita ekspor lebih jauh, fungsinya sangat-sangat luar biasa penting ya dalam hidup kita gitu. Kalau kita nggak bisa berfungsi dengan baik ubun-ubun, ya gue nggak kebayang deh, pasti banyak banget yang keganggu aktivitas kita gitu. Jadi kita ya banyak hal lah gitu kan, fungsinya sangat urgent. Dan ini baru kita tahu kebenaran dari ayat-ayat Allah ini atau mukjizat ilmiah dari Al-Quran dan Sunnah ini itu beratus tahun setelahnya, beratus tahun setelah turun ayat ini, atau sekitar 14 abad setelahnya. So guys, ini juga make sense sih buat gue jadi inget, jadi ada doa ya gitu ya untuk anak bayi yang kita rawat gitu, terus kita doain ubun-ubunnya, termasuk juga orang habis nikah tuh didoain ubun-ubunnya. Ternyata sangat masuk akal gitu, bahwa doanya itu kan yang kurang lebih isinya minta perilaku yang baik ya gitu ya dari orang yang didoakan ini, dan itu ternyata masuk akal banget sih buat gue. Dan apa pendapat kalian tentang hal ini? Atau mungkin kalian ada juga ayat-ayat lain atau mungkin hadis-hadis lain yang kalian tahu mukjizat ilmiahnya? Kalian boleh share di kolom komentar. Kurang lebihnya sorry kalau gue ada salah-salah kata, gue ya udah terserah, sama aja. Kalau ada salah-salah kata, semoga bermanfaat baik untuk diri aku pribadi ataupun buat teman-teman semua. See you in the next podcast, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.